Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya Widi Mulyo, NIM 2018016016, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada video sebelumnya, yaitu video yang pertama, membahas tentang elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari pada mata kuliah elektrokimia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai enzim pada mata kuliah biokimia. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu definisi enzim, struktur enzim, sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi enzim. Enzim merupakan biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalisator, senyawa yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Jadi enzim dapat mengatur kecepatan dan kekhususan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan sebagaimana mestinya. Dengan bantuan enzim memerlukan energi yang lebih rendah. Jadi, enzim juga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul yang disebut produk. Jenis produk yang dihasilkan bergantung pada suatu kondisi atau zat yang disebut promoter. Yang kedua yaitu struktur enzim. Enzim atau holoenzim yang strukturnya sempurna tersusun dari dua bagian. Yang pertama yaitu apoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Yang kedua yaitu gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kofaktor dan yang kedua yaitu koenzim. Kofaktor tersusun dari bahan anorganik, contohnya seperti klor dan kalsium, yang mengoptimalkan enzim petialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Sedangkan koenzim tersusun dari bahan organik yang tugasnya memindahkan zat kimia dari satu reaksi enzim ke enzim lainnya. Yang selanjutnya yaitu sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah suatu protein di mana enzim dapat menyerupai karakter dari protein, yaitu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Jika lingkungannya tidak sesuai, maka enzim akan rusak atau tidak dapat bekerja dengan baik. Sifat enzim yang kedua yaitu enzim merupakan biokatalisator yang dapat mengubah kecepatan reaksi dengan cara menentukan energi aktivasinya. Yang ketiga yaitu enzim bekerja secara spesifik untuk menghasilkan produk yang spesifik pula. Contohnya yaitu terdapat pada teori Lock and Key. Yang keempat yaitu enzim dapat bekerja bolak-balik atau reversible, yang dapat melakukan gerakan dua arah, yaitu substrat menjadi produk ataupun produk menjadi substrat. Materi yang selanjutnya yaitu cara kerja enzim. Yang pertama yaitu teori Lock and Key, ditemukan oleh Fisker. Teori ini sering dikenal sebagai teori gembok dan kunci.
karena dalam teori ini menyatakan bahwa enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai dengan satu jenis substrat dan bekerja secara spesifik, di mana dapat kita lihat pada gambar. Enzim memiliki sisi aktif yang spesifik dengan substratnya. Ketika menyatu akan menjadi sebuah kompleks enzim substrat dan lama-kelamaan akan berubah menjadi suatu produk. Yang kedua yaitu teori induced feed. Teori ini ditemukan oleh Daniel Koshland. Teori ini sering dikenal sebagai teori ketepatan induksi. Dan teori ini menyatakan bahwa sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan substratnya, di mana pada gambar sisi aktif enzim berbeda dengan substrat. Namun lama-kelamaan sisi aktif akan berubah mengikuti substratnya. Materi yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu suhu. Suhu yang tinggi mempercepat reaksi hingga batas suhu optimum. Demikian pula sebaliknya, makin rendah suhu reaksinya akan semakin lambat. Yang kedua yaitu pH. pH akan mempengaruhi sisi aktif dalam meningkatkan substratnya. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi adalah berbanding lurus. Yang keempat, yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Umumnya berbanding lurus dengan kecepatan reaksi dan dapat memiliki keadaan substrat apabila enzim sudah mengikat semua substrat. Yang kelima yaitu pengaruh zat penggiat atau aktivator, yaitu zat yang dapat memacu kegiatan suatu enzim, contohnya ion kuplat, mangan, nikel, klorin, magnesium, dan garam dari logam alkali tanah. Yang keenam yaitu pengaruh zat penghambat atau inhibitor. Zat yang dapat menghambat kerja enzim yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu inhibitor kompetitif, adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Namun setelah inhibitor menempati sisi aktif enzim bebas dan produk tidak segera terbentuk, sehingga jumlah enzim atau kompleks enzim substrat berkurang. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berkaitan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Jika inhibitor menempel pada enzim, maka struktur sisi aktif enzim akan berubah. Namun, substrat masih bisa menempel pada sisi aktif, tetapi kerja enzim tidak dapat terlaksana. Demikian penjelasan mengenai enzim. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kelebihannya, dan juga apabila ada kata yang kurang berkenan di hati saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.